لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baiknya suri teladan bagi seluruh umat muslim adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain meneladani kisah Nabi, sebagai muslimah juga dianjurkan untuk meladani para sahabiyah, yaitu sahabat Nabi dari kalangan perempuan atau perempuan-perempuan hebat dan agung pada zaman Rasulullah. Tentu banyak sahabiyah yang sudah tidak asing lagi di telinga muslimah saat ini, seperti Sayyidah Khadijah, Aisyah binti Abu Bakar, Fatimah binti Muhammad, dan masih banyak lagi. Nama sahabiyah yang satu ini juga pasti sudah tidak asing lagi, yaitu Hindun bin Utbah. Hindun istri Abu Sufyan yang terkenal sebagai pemakan hati singa Allah, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia terkenal sebagai perempuan yang mulia, cerdas dan bijak di kalangan kaum Quraisy. Anaknya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, mendeskripsikan ibunya sebagai wanita yang sangat berbahaya di zaman jahiliyah, tetapi menjadi perempuan yang mulia dan baik setelah ia menjadi seorang muslimah. Hindun pun menjadi bukti bahwa hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Bagaimana bisa orang yang dulunya sangat benci kepada Islam kemudian berubah 180 derajat menjadi pembela Islam di garda terdepan? Kun fayakun. Dan itulah yang terjadi pada cerita hidup Hindun binti Utbah ini. Namun sebelum kita bahas kisahnya, jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syam al-Absyamiyah al-Quraisyiyah, seorang perempuan Arab yang sangat terkenal, baik sebelum periode Islam maupun setelahnya. Dia adalah ibunda Khalifah Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Sosoknya sangat pemberani, memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, tekadnya kuat, cerdas dan memiliki kepribadian yang kuat. Hindun pernah menikah 2 kali. Yang pertama dengan Al-Faqih bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, yaitu seorang pemuda Quraisy yang sangat terpandang. Namun karena suaminya memiliki perangai tidak baik, Hindun bercerai dengannya. Dari pernikahan ini, Hindun mendapat seorang putra bernama Aban. Setelah itu, Hindun menikah dengan Abu Sufyan bin Harbi dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Muawiyah dan Utbah. Pada masa inilah Islam mengalami kejayaan di Jazirah Arab. Namun sayangnya, Hindun dan suaminya tidak mau menerima kebenaran Islam dan menolak masuk Islam. Bahkan dia bersama suaminya membuat makar jahat untuk menghancurkan Islam hingga ke akar-akarnya. Kisah Hindun puncaknya terjadi saat Perang Badar. Dalam peristiwa itu, pasukan Quraisy kalah telak. Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kaum muslimin dengan menurunkan para malaikat yang ikut bertempur untuk membantu mereka. Dalam perang ini, Utbah, Syaibah dan Al-Walid bin Utbah, yang merupakan ayah, paman dan saudara kandungnya tewas di tangan Hamzah, yaitu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kejadian itu, tak ada yang dipikirkan Hindun kecuali membalas dendam. Momen pembalasan dendam itu pun datang. Pasukan Quraisy sebanyak 3.000 orang dengan panglima tertinggi yaitu Abu Sufyan bin Harbi bertolak ke Uhud. Seorang budak bernama Wahsy dipersiapkan khusus untuk membunuh Hamzah. Wahsy sangat ahli dalam melempar tombak. Sebagai imbalan, Wahsy akan dimerdekakan dari statusnya sebagai budak jika berhasil membunuh Hamzah. Selain itu, juga akan diberi perhiasan-perhiasan yang sangat mahal. Ketika perang Uhud berkecamuk, perempuan-perempuan Quraisy di bawah pimpinan Hindun bin Utbah menyelinap di antara barisan tentara, sambil menabuh rebana untuk membangkitkan semangat pasukan dan mengobarkan api perang. Mereka berteriak kepada segenap pasukan dengan puisi-puisi yang membakar hati. Adapun di pihak kaum muslimin, singa Allah, yakni julukan Hamzah radhiyallahu an berapi-api di arena pertempuran.
Sesaat kaum muslimin nampak menang. Namun sayang, para pemanah di atas bukit meninggalkan posisi mereka dan turun ke arena pertempuran untuk mengumpulkan harta rampasan yang telah ditinggalkan oleh pasukan musuh yang kalah. Saat pasukan kaum muslimin lengah, tiba-tiba dari arah belakang muncul pasukan berkuda Quraisy menghabisi kaum muslimin. Kaum muslimin kocar-kacir. Hamzah meningkatkan kekuatan dan serangannya terhadap orang-orang musyrik. Namun ternyata Wahsy mengintai Hamzah. Wahsy berlindung di belakang sebatang pohon atau batu untuk menunggu jarak Hamzah semakin dekat dengannya. Wahsy melemparkan tombaknya mengenai perut Hamzah hingga tembus ke belakang. Hamzah telah gugur di medan Uhud. Sadisnya, para perempuan Quraisy, termasuk Hindun, merusak tubuh-tubuh pasukan muslimin yang telah gugur. Setelah itu Hindun naik ke bukit batu yang cukup besar, lalu berteriak sekeras-kerasnya, "Kami telah membalas kekalahan pada perang Badar. Kecamuk perang kedua lebih dahsyat dari perang pertama. Aku tidak kuasa menahan kepedihan atas kematian Utbah, juga karena kehilangan saudara, paman dan putra pertama. Pupus sudah kesuman yang menggelora di dalam dada. Wahsy telah melampiaskan rasa sakit di dalam hati." Ketika hidayah Allah itu datang kepada hamba-hambanya yang dulunya sangat membenci agama Islam. Dikisahkan, Hindun tetap mempertahankan kesyirikannya selama lebih dari 20 tahun. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu hatinya untuk menerima Islam saat peristiwa pembebasan kota Makkah. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Hindun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, selama ini tidak ada golongan di dunia ini yang paling aku harapkan agar Allah membinasakannya daripada golonganmu. Tetapi hari ini, tidak ada golongan di dunia ini yang paling aku harapkan agar Allah memuliakannya daripada golonganmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalas, "Begitu juga aku, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya." Hadis riwayat Muslim. Kepribadian Hindun binti Utbah sangat jarang dimiliki perempuan lain. Ketika hidayah datang kepadanya, dia langsung dapat memupus noda-noda jahiliyahnya. Hatinya luluh. Dia tampil sebagai sosok sahabat perempuan yang sangat istimewa. Allah Ta'ala membersihkan jiwanya dari kedengkian dan kebencian, serta menyingkap pikirannya dari tabir jahiliyah. Sesaat setelah menyatakan masuk Islam, dia langsung mengambil palu dan menghancurkan berhala yang ada di dalam rumahnya, sampai hancur berkeping-keping seraya berkata, "Selama ini kami terpedaya olehmu." Setelah masuk Islam, Hindun binti Utbah berubah menjadi seorang ahli ibadah, rajin salat malam dan berpuasa. Ia sangat konsisten dengan status barunya, yaitu muslimah, sampai tiba saat ia membawa kegelapan bagi seluruh bumi ini, yaitu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hindun sangat terpukul karena merasa terlalu lama dirinya memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan baru menerima Islam beberapa saat yang lalu. Namun demikian, Hindun tetap mempertahankan keislamannya dengan baik. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia tetap menjadi ahli ibadah dan menjaga janji setia yang pernah diucapkannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bai'an di atas Bukit Safa. Perjuangan Hindun yang paling diingat oleh kaum muslimin ialah pada perang Yarmuk, di mana kaum muslimin berperang melawan pasukan Romawi yang jumlahnya sangat banyak. Pada perang ini, terdapat beberapa orang yang ingin melarikan diri. Namun Hindun dan para kaum muslimah menghadang mereka dan memberi kecaman keras kepada siapa saja yang hendak kabur. Tak terkecuali kepada Abu Sufyan, yaitu suaminya sendiri yang hendak mundur dari peperangan. "Engkau mau kemana wahai putra Syakur? Ayo kembali lagi ke medan perang. Berjuanglah habis-habisan agar engkau dapat membalas kesalahan masa lalumu saat engkau menggalang kekuatan untuk menghancurkan Rasulullah." Abu Sufyan dan kaum muslim lainnya pun kembali ke medan perang dan ikut berjuang, hingga akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut.
Adapun hikmah terpenting dari perjalanan hidup Hindun binti Utbah ini, yakni sebesar apapun dosa yang kita miliki, jangan pernah takut untuk bertaubat. Karena sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Hindun sekalipun yang terkenal akan semangatnya memusuhi Rasulullah, pada akhirnya berbalik dan membela kaum muslimin sekuat tenaga. Penyesalannya ia buktikan dengan mencurahkan seluruh tenaganya dan berjihad di jalan Allah. Bahkan ia juga meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.